Saya di sini ingin menjelaskan tentang perbedaan komputer generasi pertama sampai komputer generasi ke-6. Sejarah komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar dalam pembuatannya, dan komputer yang menggunakan tabung vakum ini sangat membutuhkan daya listrik yang besar dengan daya 140 kW. Electronic Numerical Integrator and Computer, atau sering disingkat dengan ENIAC, merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. John Moseley, mereka adalah pencipta komputer generasi pertama di University of Pennsylvania ENIAC. ENIAC dibuat oleh mereka menggunakan 18.000 tabung vakum serta memiliki ukuran 1.800 kaki dengan berat yang mencapai 30 ton. Dirancang untuk menjadi digital elektronik untuk membantu kebutuhan umum. Sejarah komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Sejarah generasi transistor. Teknologi transistor dirancang sebagai komputer generasi kedua pada tahun 1959. Teknologi transistor dianggap lebih efisien daripada tabung vakum. Komputer generasi kedua ini memiliki ukuran fisik yang lebih kecil daripada komputer generasi pertama. Penggunaan daya listrik yang lebih kecil dan dana yang dibutuhkan untuk membuat komputer generasi kedua ini juga lebih terjangkau dibanding komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua ini juga telah menggunakan bahasa pemrograman assembly dan bahasa simbol sebagai instruksi yang digunakan sudah bisa menggunakan kata-kata. Komputer ini digunakan universitas, pemerintahan, dan perusahaan. Sejarah komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Sejarah generasi IC atau disebut Integrated Circuit. Pada tahun 1965, komputer generasi ketiga mulai muncul dengan penggunaan Integrated Circuit. Komputer generasi ketiga untuk pertama kalinya dapat mengkombinasikan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Dengan harga yang lebih terjangkau, membuat komputer ini bukan hanya untuk digunakan oleh para pengusaha dan pemerintahan, namun juga digunakan oleh masyarakat umum. Sejarah komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990. Munculnya komputer generasi keempat ini ditandai dengan munculnya mikroprosesor. Setiap tahunnya, kedua perusahaan tersebut selalu meningkatkan jumlah IC dan komponen elektronik lainnya ke dalam chip silikon tunggal. Saat jumlah komponen yang meningkat menjadi ribuan, chip tersebut mulai disebut dengan Large Size Integration Chip atau bisa disingkat dengan LSI. Penggunaan LSI ke komputer disebut dengan komputer generasi keempat. Penemuan mikroprosesor ini adalah puncak dari komputer generasi keempat. Sejarah komputer generasi kelima pada tahun 1990-an. Komputer generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1990-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori perkembangan komputer pada generasi kelima ini adalah negara Jepang. Dalam proses pengembangannya, pendapatan penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Sejarah komputer ke-6 pada abad ke-21. Generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi titanium. Selanjutnya ada 4 evolusi perkembangan teknologi informasi. Yang pertama ada era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mempergunakan komputer jauh lebih efisien.
Yang kedua ada era teknologi informasi. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Selanjutnya yang ketiga ada era sistem informasi. Tidak seperti pada kedua era sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur teknologi. Pada era manajemen perubahan ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Yang terakhir ada era globalisasi informasi. Era terakhir ini ke dalam sejarah evolusi teknologi informasi pertengahan pada tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi. Selanjutnya ada ukuran komputer. Yang pertama ada personal komputer. Komputer pribadi atau biasa dikenal dengan personal komputer merupakan komputer yang hanya bisa digunakan oleh satu orang saja. Penggunaan komputer ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Personal komputer dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, bermain game, atau kepentingan lainnya. Yang kedua ada mini komputer. Komputer mini adalah kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Yang ketiga ada mainframe. Ukurannya mainframe saat itu sebesar rumah. Penggunaan mainframe biasanya untuk memenuhi teknologi pada perusahaan besar. Saat ini, mainframe condong pada penggunaan mesin besar yang memiliki kemampuan pengolahan jutaan tugas setiap harinya. Biasanya, penggunaan mainframe juga untuk menangani data besar pada penelitian, keperluan militer, atau transaksi finansial yang memiliki banyak pengguna pada waktu yang bersamaan. Yang terakhir ada superkomputer. Superkomputer memiliki harga yang lebih fantastis jika dibandingkan dengan komputer lainnya. Selain itu, performa dari komputer ini juga sangat tinggi. Penggunaan komputer ini tidak selalu untuk perusahaan besar, karena keperluan personal pun terkadang membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Kapasitas pengoperasian dan pengolahan data pada komputer ini juga sangat cepat dengan kemampuan 1 juta triliun operasi per detiknya. Yang terakhir ada komponen utama komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunaannya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya ada hardware, software, dan brainware. Hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Yang kedua ada software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berubah program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Yang ketiga ada brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Sistem komputer ini pastinya menggunakan data, sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Saya akan mewawancarai Anda tentang komputer. Seperti apakah komputer itu? Komputer merupakan alat elektronik yang berfungsi untuk menerima data bagi penggunanya. Ya. Kemudian teknologi itu seperti apa? Teknologi komputer itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari seputar perangkat komputer, baik itu software maupun hardware. Pernah menggunakan aplikasi apa saja kah di dalam komputer tersebut? Menggunakan aplikasi Microsoft Word, PowerPoint. Mengalami kesulitan atau kemudahan dalam operasi komputer itu? Sampai saat ini masih mengalami kesulitan karena kebanyakan komputer itu menggunakan bahasa Inggris. Saya kurang paham dan disitulah kesulitannya.
Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer? Bisa menambah wawasan luas, bisa membuat laporan keuangan dengan mudah. Yang terakhir, program apa yang paling diminati dan paling susah untuk dipelajari? Program yang paling diminati Microsoft Excel. Yang paling susah? Microsoft Word. Kenapa? Karena layar Windows berkedip atau berkelip setelah masuk. Pernah menggunakan aplikasi apa saja kah di dalam komputer? Pernah menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Apakah mengalami kesulitan atau kemudahan dalam mengoperasi komputer tersebut? Ya, karena saya tidak semua bisa memahami bahasa Inggris di dalam komputer. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer? Bisa memahami teknologi yang belum kita ketahui dan menambah ilmu pengetahuan. Saya ingin melanjutkan wawancara. Seperti apa komputer itu? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Seperti apa teknologi itu? Teknologi adalah kemajuan perkembangan zaman seperti HP, TV, komputer, laptop. Pernah menggunakan aplikasi apa saja di dalam komputer? Aplikasi Zoom, Microsoft Word, Excel. Program apa yang paling diminati dan paling susah untuk dipelajari? Microsoft Excel karena menghitung rumus. Seperti apa teknologi itu? Teknologi itu seperti telepon genggam. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer? Lebih mengenal teknologi. Kemudian saya ingin melanjutkan wawancara orang yang kelima. Seperti apa komputer itu? Komputer merupakan alat elektronik yang kita pakai ketika kita gunakan, namun tidak bisa kita bawa. Akan tetapi teknologi mampu dibawa kemana-mana karena simpel untuk dibawa, seperti halnya telepon genggam. Pernah menggunakan aplikasi apa saja kah di dalam komputer? Zoom dan Gimik. Apakah mengalami kesulitan atau kemudahan dalam beroperasi komputer? Terkadang mengalami kesulitan dalam operasi komputer di bagian Windows yang berbeda. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer? Manfaat menggunakan komputer lebih simpel dalam mengerjakan tugas dan menguasai teknologi yang luar yang belum kita ketahui. Program apa yang paling diminati dan paling susah untuk dipelajari? Program yang paling susah dalam komputer ialah menggunakan Microsoft Excel, dikarenakan menghitung rumus dengan table.